Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 10. Sebelum mulai, Mimin memohon maaf karena Mimin jarang update akhir-akhir ini. Karena Mimin sibuk di luar kota, jadi jarang pulang ke rumah. Mimin sekali lagi mohon maaf ya. Ini Mimin baru aja nyampe rumah. Langsung saja kita mulai. Bab 10. Bu Sulis dan Hera semakin curiga jika Winona mendapatkan uang bukan dengan cara halal. Buktinya, wanita itu bisa menggelar acara syukuran di hotel bintang 5 dan mengundang banyak orang. Seperti itulah yang ada dalam pikiran kedua orang itu, karena tidak mungkin acara syukuran itu menggunakan uang Hendra, sedangkan lelaki itu saja tidak berpenghasilan. Hendra yang mendengar Winona memberikan uang ganti rugi pada Diana tentu tidak percaya. Hendra malah berpikir mereka hanya mengada-ada saja. Nanti kamu tanyakan sendiri pada Diana kalau masih tidak percaya, ucap Bu Sulis. Untuk apa? Anggap saja memang itu uangnya Nana. Lagi pula sebelum menikah denganku, dia juga bekerja. Bahkan gajinya lebih besar dariku. Bisa saja itu uang yang dikumpulkannya, papar Hendra. Ia dengan santainya mengatakan jika istrinya memiliki gaji yang lebih besar darinya, tanpa berpikir jika Winona selalu melarang Hendra memberitahu itu pada Bu Sulis dan Hera. Ngawur kamu tuh. Mana mungkin si Nana itu penghasilannya lebih besar daripada kamu, sahut Bu Sulis. Sudah, kalau ibu tidak percaya, ya sudah, aku akan menemui Nana dulu, balasnya lalu melenggang pergi. Selama acara berlangsung, Bu Sulis dan Hera terus memikirkan dari mana datangnya uang yang diberikan Winona pada Diana. Hanya mereka berdua yang tidak merasakan kebahagiaan saat tahu Winona sedang hamil, karena hanya mereka berdua saja yang tidak menyukai wanita itu. Pulang dari acara syukuran, Bu Sulis dan Hera menemui Diana. Mereka akan menyusun rencana untuk mengorek informasi lebih dalam mengenai Winona. Jika sudah mendapatkan buruknya Winona, tentu akan lebih mudah bagi Diana mengambil hati Hendra dan membuat lelaki itu menjadi benci pada Winona. Rencana licik mereka sudah tersusun, entah berhasil atau tidak, karena orang yang mereka hadapi bukan orang sembarangan. Jika saja Pak Suseno tidak mengalami stroke, mungkin ia akan melarang anaknya berurusan dengan Winona. Tapi sayang seribu sayang, untuk bergerak saja Pak Suseno tidak mampu, apalagi berbicara. Uang yang diberikan Nana kemarin banyak bukan? Pakai saja separuhnya untuk membayar orang. Jangan seperti orang susah, saran Bu Sulis. Ya sudahlah, aku juga benar-benar penasaran asal uang itu dari mana, balas Diana. Aku minta dong mbak, buat beli tas baru, celetuk Hera. Itu tidak penting, nanti saja, seru Bu Sulis. Ya sudah, ayo pulang bu. Aku lelah sekali ingin segera tidur, ajak Hera. Mereka lalu pulang menggunakan taksi online yang dipesannya, karena Diana juga belum sempat membeli mobil baru. Tanpa diketahui oleh Diana, pasangan ibu dan anak itu membicarakannya di belakang. Bu, kalau Mbak Nana orang kaya yang pura-pura miskin bagaimana? Tanya Hera. Tidak mungkin, tampang keluarganya saja tampang melarat, sahut Bu Sulis. Bisa saja bukan? Kalau benar Mbak Nana orang kaya, apalagi lebih kaya dari Mbak Diana, aku akan berubah haluan, gumam Hera sambil cekikikan. Bu Sulis hanya mendiamkan saja, karena pikirannya tidak sampai di sana. Selalu berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Ia tidak tahu jika di dunia ini tidak ada yang namanya yang tidak mungkin. Saat tahu Winona siapa, bisa jadi Bu Sulis sama seperti Pak Suseno yang langsung terkena stroke. Mas janji tidak akan menyembunyikan apapun lagi dari kamu.
Hendra berkata sambil menggenggam tangan sang istri. Winona terdiam. Ia masih menyembunyikan dua rahasia dari Hendra. Winona akan mengatakannya satu persatu agar Hendra tidak kaget. Dan Winona takut jika Hendra akan meninggalkannya saat tahu jati diri Winona. Iya mas, besok aku akan membawa kamu ke beberapa tempat. Aku ingin memberitahu sesuatu, balas Winona. Kemana? Tapi kan mas harus cari lowongan pekerjaan, ucap Hendra. Mas tidak mau mengantarku. Wajah Winona merengut kecewa. Tidak sayang. Iya ya. Ayo kita pergi besok. Kini senyum mereka di wajah Winona. Aura wanita itu semakin terpancar setelah hamil. Ia juga terkadang manja dan lebih sensitif dari sebelumnya. Hendra memeluk tubuh sang istri lalu menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka. Dengan gerakan lembut, tangan Hendra di punggung Winona membuat wanita itu merasa nyaman dan tidak lama langsung tertidur. Sesuai janjinya, Hendra mengikuti keinginan sang istri. Sebelum berangkat, ia membantu ibu mertuanya menyiapkan sarapan. Hendra memang suka memasak, bahkan Winona selalu iri karena masakannya tidak pernah seenak masakan sang suami. Boriska dan Pak Priawan juga mengakui keahlian menantu mereka itu. Sempat Pak Priawan ingin membukakan restoran untuk Hendra, tapi Winona melarangnya. Ia ingin melihat suaminya bekerja keras menuju kesuksesan, bukan sukses karena sumbangan orang lain. Winona saja bisa sukses dengan kerja keras dan izin Tuhan tentunya. Hendra juga pasti bisa sukses. Winona ingin suaminya menjadi sosok tangguh dan tahan banting. Bu Sulis dan Hera pasti akan semakin kumat saat tahu Hendra memiliki banyak uang. Itu yang ditakutkan oleh Winona. Ia harus membuat Hendra tahan godaan saat ibu dan adiknya ingin menghamburkan uang. Hendra sosok yang tidak tegaan, apalagi pada orang-orang kesayangannya. Kamu bagus kalau buka restoran, Hen, saran Pak Priawan. Semoga saja bisa, Pak. Hendra menjawab ramah. Ia tidak pernah menceritakan kesulitan ekonomi pada mertuanya. Sekarang kalian mau kemana? Bu Rizka bertanya sambil menyendokkan lagi nasi. Ia sulit berhenti makan jika masakan yang dihidangkan terasa begitu lega, begitu lezat. Jalan-jalan mah, tidak lama kok. Nanti siang atau sore juga pulang, jawab Winona. Itu lama sayang, tapi jangan sampai kamu kelelahan ya, nasihat Bu Rizka. Saat Hendra datang, para bodyguard tidak menampakkan diri agar Hendra tidak curiga. Itu juga yang terjadi saat dulu Hendra datang untuk melamar Winona. Siapa yang menyangka jika mereka yang tinggal di rumah sederhana itu adalah orang triliuner. Rumahnya memang begitu sederhana, tapi sangat nyaman. Pak Priawan dan Bu Rizka sangat suka berkebun. Mereka bahkan merawat sendiri tanaman yang berada di sekitar rumah mereka. Wajar jika Bu Sulis dan Hendra tidak curiga, karena orang tua Winona begitu sederhana, tidak memperlihatkan mereka orang kaya. Kita mau apa ke pabrik ini? Hendra heran saat sang istri membawanya ke sebuah pabrik skincare yang terkenal. Ayo ikut aja. Winona menarik tangan sang suami keluar dari mobil. Ia sebenarnya sudah bertanya-tanya saat melewati gerbang begitu mudah. Bukannya kita tidak bisa sembarangan masuk ke pabrik begini? Winona tidak menjawab pertanyaan suaminya itu. Sebelum masuk ke pabrik, ia membawa Hendra menuju kantornya. Semua orang yang melihat Winona datang menyapa dengan hormat. Seorang wanita dengan setelan rapi menghampiri mereka. Selamat pagi, Bu, Pak, sapanya dengan ramah. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf ya sekali lagi karena Mimin tidak seperti biasa update, kurang banyak seperti biasa. Mohon maaf. Terima kasih juga telah menunggu. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe bagi belum subscribe. Terima kasih. Penasaran? Sampai berjumpa di bab 11. Happy weekend. Bye.